Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah dan senantiasa bertambah barokah, amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Nur. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam bab yang kelima, yaitu kisah teladan para nabi, untuk bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama telah disampaikan kisah dua orang nabi, yaitu yang pertama Nabi Yunus alaihissalam dan yang kedua adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Semoga kalian masih ingat kisah dua orang nabi tersebut dan kalian mampu untuk meneladani sikap-sikap atau karakter baik dari dua nabi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Alhamdulillah, kita telah membaca doa belajar. Semoga doa kita dapat menjadi wasilah atau perantara bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita dalam belajar. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah kisah dua orang nabi yang akan disampaikan. Yang nabi yang ketiga yaitu Nabi Yahya alaihissalam, dan nabi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ingat ya keinginan Nabi Zakaria, walaupun sudah dalam keadaan tua renta, masih menginginkan mendapatkan keturunan karena agar dakwahnya untuk menyampaikan tauhid, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dakwah tauhid, itu ada yang melanjutkannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Kemudian lahirlah seorang anak yang langsung diberi nama oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-38, namanya adalah Yahya. Jadi Nabi Yahya alaihissalam adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam mendidik putranya Nabi Yahya alaihissalam dengan ketauhidan, sehingga Nabi Yahya alaihissalam tumbuh sebagai seorang anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menanamkan ketauhidan pada kaumnya. Dakwah yang menekankan bahwa Allah itu esa dan tiada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya alaihissalam dalam kehidupannya ini, kalau kita membaca cerita, maka kita akan mendapatkan karakter-karakter yang sangat baik dari beliau.
Karakter Nabi Yahya alaihissalam adalah tegas dan berani. Beliau tegas dalam menyampaikan kebenaran dan juga berani dalam menanggung resiko terhadap dakwah yang disampaikannya tersebut. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat hormat kepada orang tuanya. Nabi Yahya alaihissalam juga nabi yang berkata sopan dan halus kepada orang tuanya. Dan tentunya Nabi Yahya alaihissalam adalah nabi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakter yang harus kita teladani ya teman-teman, agar kita menjadi orang yang tegas dalam menyampaikan kebenaran dan berani menanggung resiko yang kita sampaikan tersebut. Kita juga harus hormat kepada orang tua, karena orang tua adalah orang yang paling berjasa terhadap kita semua ya. Orang tua adalah orang yang melahirkan kita, kemudian merawat kita sehingga kita menjadi seorang pemuda, menjadi seorang yang dewasa dan seterusnya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita juga harus berkata sopan dan halus kepada kedua orang tua terutama ya, dan juga kepada orang yang lain, agar kita menjadi orang yang disegani, dihormati, dan mendapatkan teman yang banyak di lingkungan masyarakat kita. Dan tidak kalah pentingnya, kita juga harus meneladani karakter dari Nabi Yahya alaihissalam, yaitu menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada. Nah, kisah tentang Nabi Yahya ini disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Maryam ayat 12 hingga ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya." Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak. Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Itulah teman-teman semua tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang mengajarkan kepada kaumnya tentang ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nabi dan rasul sebelum-sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Maryam. Dan ketika Nabi Isa semakin besar, Nabi Isa dan ibunya Maryam tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Sebagaimana ada sebagian kelompok manusia yang mengatakan bahwa Nabi Isa dan Maryam itu adalah Tuhan. Isa sebagai Tuhan anak dan Maryam sebagai Tuhan ibu. Namun itu semua dibantah oleh Nabi Isa dengan pernyataannya yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 117 yang berbunyi, Ani abdullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah bukti bahwa Nabi Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan sebagaimana yang disangkakan atau dinyatakan oleh sebagian kaum atau sebagian kelompok manusia. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Nabi Isa alaihissalam ini dimuat dalam Al-Quran, diantaranya
dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 49, kemudian surah Al-Maidah ayat 116 sampai dengan ayat 117. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam cerita tersebut maka kita akan dapati bahwa Nabi Isa alaihissalam memiliki karakter yang sangat mulia. Yang pertama adalah suka bersilaturahim. Nabi Isa alaihissalam suka menjadi tempat bertanya oleh kaumnya. Beliau juga memiliki mukjizat yang bisa dimanfaatkan atau bisa diambil manfaatnya oleh kaumnya. Misalnya mampu mengobati penyakit lepra, sopak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak memiliki rasa dendam, walaupun sebelumnya ada orang-orang yang ingin menyakitinya, menghinanya, bahkan membunuhnya. Yang ketiga, karakter yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam adalah sabar dalam menghadapi masalah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keteladanan Nabi Isa alaihissalam yang harus kita tiru ya, sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi orang yang baik, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia, yaitu menjadi orang yang suka bersilaturahim, tidak memiliki rasa dendam, dan sabar dalam menghadapi masalah. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang sangat istimewa ya. Kenapa demikian? Karena memiliki begitu banyak mukjizat. Yang pertama adalah lahir tanpa seorang ayah ya. Umumnya manusia itu dilahirkan oleh seorang ibu dan seorang ayah ya. Tapi Nabi Isa alaihissalam ini lahir tanpa seorang ayah. Allah Subhanahu wa taala berkehendak demikian ya. Jadi ibundanya Maryam mengandung tanpa ada suaminya. Nah, ini tentu saja atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat berbicara saat masih bayi. Yaitu pernah beliau saat masih bayi ditanya oleh kaumnya ya tentang keadaan ibunya, apakah ibunya itu telah berzina atau tidak. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa ibundanya adalah ibunda yang suci, tidak pernah berzina dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, dapat mengobati penyakit sopak atau kusta. Nah, inilah keahlian beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu mengobati masyarakat yang terkena penyakit sopak atau kusta. Yang keempat, dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Ini juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, dapat membuat burung dari tanah. Nah, demikianlah teman-teman semua mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang mulia, sehingga beliau menjadi manusia yang agung. Nah, untuk selanjutnya kisah tentang para nabi, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan juga Nabi Isa alaihissalam, bisa kalian baca selengkapnya ya di buku paket kalian atau di buku-buku yang lainnya yang berisi tentang kisah para nabi dan rasul. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.